Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya membahas buku 44 catatan bahasa Arab. Ya, kita akan bahas catatan ke-40 yang berjudul otak-atik kata. Ya, lewat pembahasan ini saya ingin menunjukkan keunikan bahasa Arab ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau kita perhatikan ya dalam bahasa Indonesia itu susunan kalimat standarnya itu adalah subjek, predikat, objek. Ya, misalnya Hasan membaca Al-Qur'an. Dan susunan kata ini nggak bisa dipindah-pindah. Ya, kalau dipindah nanti jadi nggak jelas. Ya, kayak misalnya Hasan membaca Al-Qur'an. Ini jelas ya orang akan paham. Tapi kalau misalnya kita pindah-pindah katanya misalnya menjadi Al-Qur'an Hasan membaca atau membaca Hasan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an Hasan atau Al-Qur'an membaca Hasan, ini jadi nggak jelas ya. Nah, beda dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab ya kata dalam kalimat itu bisa kita pindah-pindah dan masing-masing susunannya nanti ya memiliki maksud tertentu ya. Jadi kita baca saja materi tentang otak-atik kata ini ya, halaman 83 dari buku 44 catatan bahasa Arab. Kita baca. Bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia susunan kalimat yang digunakan adalah subjek, predikat, objek ya. Contoh Hasan membaca Al-Qur'an. Dan kalimat ini tidak bisa kita ubah ya menjadi misalnya Al-Qur'an Hasan membaca Hasan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an Hasan, Al-Qur'an membaca Hasan. Ya tidak bisa kita ubah-ubah. Ya sudah seperti itu. Ya. Beda dengan bahasa Arab ya, katanya bisa dipindah-pindah menjadi kalimat yang bervariasi dan setiap kalimat ini memiliki maksud tertentu ya. Misalnya dari kalimat yaqra'u Hasanun Al-Qur'ana, ya Hasan sedang membaca Al-Qur'an, bisa kita ubah menjadi yaqra'u Al-Qur'ana Hasanun atau Hasanun yaqra'ul Qur'ana atau Al-Qur'ana yaqra'u Hasanun. Dan masing-masing memiliki maksud tertentu. Ya, kira-kira apa bedanya? Ya, penjelasannya sebagai berikut. Pada kalimat yaqra'u Hasanun Al-Qur'ana, Hasan sedang membaca Al-Qur'an, ini ya pola kalimat standar. Ya, kalimat ini biasa disampaikan kepada orang yang tidak tahu apa-apa terkait informasi ini. Jadi kalau kita ingin menyampaikan informasi bahwasannya ya Hasan sedang membaca Al-Qur'an kepada orang yang nggak tahu ya tentang informasi ini, maka kita gunakan kalimat standar seperti ini. Ya, susunannya fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Ya, jumlah fi'liyah. Adapun kalimat Hasanun yaqra'ul Qur'ana ya bisa kita terjemahkan Hasanlah yang sedang membaca Al-Qur'an. Kalimat ini bisa disampaikan kepada orang yang tahu ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya, namun dia tidak tahu siapa yang sedang membacanya. Maka kita berikan informasi Hasanun yaqra'ul Qur'an. Hasanlah yang sedang membaca Al-Qur'an. Dan terkait kalimat ini, ya, ini jumlah ismiyah yang fiilnya berupa jumlah fi'liyah. Ini sudah saya bahas ya pada video sebelumnya. Silakan antum simak kembali ya. Kemudian pada kalimat yaqra'ul Qur'ana Hasanun, ya Al-Qur'anlah yang sedang Hasan baca. Ya, kalimat ini bisa disampaikan kepada orang yang baginya itu lebih penting mengetahui apa yang dibaca Hasan. Jadi maf'ul bih kita letakkan ya sebelum fa'il. Kita dahulukan dia. Karena orang yang kita ingin sampaikan berita ini bagi dia lebih penting mengetahui apa yang dibaca, bukan siapa yang membaca. Kemudian pada kalimat Al-Qur'ana yaqra'u Hasanun, ya, kalimat ini bisa disampaikan kepada orang yang tahu Hasan sedang membaca, tapi dia nggak tahu ya apa yang Hasan sedang membaca. Maka kalimatnya Al-Qur'ana yaqra'u Hasanun. Atau kalimat ini bisa juga disampaikan untuk menunjukkan bahwa hanya Al-Qur'an yang Hasan baca. Ya, karena masuk pada kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan apa yang seharusnya diakhirkan memberi faidah pembatasan. Ya, materinya ini ada di ilmu balaghah ya tentang hasr, pembatasan. Nah, ini sama seperti pada ayat iyyaka na'budu. Ya, di sini diterjemahkan hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka ini kan maf'ul bih, diletakkan ya sebelum fi'il. Mestinya kan
Maf'ul bih itu diletakkan setelah fi'il. Karena ya maf'ul bih ini ma'mul, sedangkan fi'il amil. Ya, pembahasan amil dan ma'mul itu ada di buku catatan bahasa Arab ya, 26 catatan bahasa Arab, bisa antum baca di sana. Ya, jadi ya kurang lebih seperti ini ya penjelasan tentang otak-atik kata. Dan bagi antum yang pengen mengetahui lebih dalam ya tentang perubahan susunan kata, ini bisa dipelajari di ilmu balaghah. Di sana nanti ada pelajaran yang namanya takdim dan takhir. Ya, apa makna dari kita mengedepankan sebuah kata, kemudian mengakhirkan kata yang lain. Di situ ada di ilmu balaghah. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.